Dalam Babat Demak diceritakan, setelah pasukan Majapahit dapat dikalahkan sekitar tahun 1481 Masehi, pemerintahan Kesultanan Demak tidak langsung dipegang oleh Raden Fatah. Sunan Girilah yang mengisi tampuk kepemimpinan di Demak Bintoro selama 40 hari. Sunan Giri itu adalah satu-satunya wali Allah yang tergolong wali 9. Dan beliau itu ulama besar, juga negarawan yang cukup berperan di dalam berdirinya pemerintahan Islam Demak Bintoro. Sementara Raden Patah belum dinobatkan menjadi raja, menjadi sultan, ini kan keadaan di Kesultanan Demak pada saat itu kan masih kosong. Karena beliau belum diputuskan untuk dinobatkan menjadi sultan, kan gitulah. Itu mungkin ini ada istilah sekarang ya, ada pejabat sementara atau caretaker. Setelah dinobatkan menjadi raja Islam pertama di Demak, Raden Fatah pun mendapat gelar baru, yakni Sultan Raden Abdul Fatah Al-Akbar Saidin Pranotogomo, bermakna yang berkedudukan di Bintoro Demak. Di bawah pemerintahan beliau, Demak menjadi wilayah yang subur dan makmur. Rakyat pun hidup rukun dan sejahtera. Ya kalau selanjutnya memang Raden Patah ini politiknya kan pokoknya mengislamkan ya. Jadi dengan kekuatan politik kalau ada kerajaan yang belum Islam diserang. Banyak beberapa daerah seperti di Kalimantan ya, kerajaan Banjar, terus ada kerajaan Daha juga di Kalimantan yang masih Hindu dulu. Itu diserang, kemudian setelah mau masuk Islam ya sudah dimerdekakan. Kalau sudah masuk Islam dimerdekakan. Seperti juga kemudian dengan Sunan Giri ke mana? Sulawesi ya, Sulawesi juga. Ya terus banyak kerajaan Islam bermunculan, itu memang itu sendiri ya. Jadi tidak dengan politik itu seperti Majapahit nggak begitu, tapi Demak lebih ke kalau sudah Islam ya sudah dimerdekakan. Di saat Raden Fatah menjabat sebagai Sultan Demak, Masjid Agung Demak yang dibangun oleh keempat wali dibuka dan menjadi Masjid Kesultanan Bintoro Demak yang megah. Raden Fatah merupakan Sultan Islam Demak yang pertama dan menjabat sebagai Sultan seumur hidup. Dalam penyebaran Islam, Raden Fatah mengutus para prajuritnya ke berbagai wilayah di pelosok tanah Jawa. Penyebaran Islamnya terbentang dari ujung Jawa Timur hingga ke Jawa Barat, bahkan hingga ke Kalimantan. Raden Fatah itu menjadi sultan seumur hidup, sehingga beliau wafat baru jabatan sultan itu berhenti dari dirinya begitu. Bukan karena peperangan kemudian terbunuh atau karena orang Jawa bilang dijongkeng kawibawan, artinya jongkeng kawibawan itu diberontak gitu, tidak. Tapi karena memang sudah udur saat beliau itu menjadi sultan, dan ketika beliau meninggal kemudian diganti oleh putra-putranya. Jadi dia wafat lalu digantikan oleh putranya Patiunus. Jadi sesungguhnya Raden Patah ini memiliki kekuatan yang cukup luar biasa juga, karena pada masa dia pernah mengutus suatu ekspedisi di bawah kendali Patiunus itu ke Malaka untuk mengusir Portugis. Kita bisa membayangkan dari Demak ke Malaka, kalau tidak ditopang oleh kekuatan militer dan kekuatan kelautan yang tangguh, itu tidak mungkin sejauh itu bisa melakukan ekspedisi mengusir Portugis. Di masa Kesultanan Trenggono, yakni Sultan Demak III, di Kesultanan Demak terjadi perebutan kekuasaan. Selanjutnya dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya yang menjadi Sultan Demak keempat, sekaligus sebagai Sultan Pajang pertama. Sampai sekarang kita tidak bisa menemukan situs bekas-bekas kerajaan dari Kesultanan Islam Demak itu. Ini yang kemudian
banyak menimbulkan spekulasi. Jangan-jangan Raden Fatah itu mengendalikan pemerintahan dari serambi masjid. Karena masjid di Demak itu, dan saya lihat juga masjid di Jawa pada umumnya itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada wilayah dalam yang lebih banyak dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sangat spiritual hubungannya dengan yang di atas. Tapi ada bagian serambi, yang bagian serambi itu sering dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang berbau kemasyarakatan. Raden Fatah tak hanya seorang pendakwah, namun juga pemimpin sebuah kerajaan di jalan Allah.